Selamat pagi dan selamat berbakti kepada Tuhan. Kita akan mulai dengan penyembahan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Mari sama-sama kita datang menyembah Dia dengan segenap hati. Kita sembah Dia, anugerahnya terlalu besar untuk kita sekalian. Haleluya, 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 yang cukup lama. Ku perlu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di mana di pagi hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami sudah memuji, memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Kami merasakan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami selalu akan menggenapi segala firman-Mu Tuhan, di mana Engkau telah ciptakan kami serupa segambar dengan-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami belajar mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan layak kepadamu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Demikian juga kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba Tuhan, Ibu Gembala kami, Ibu Gembala Meta Hati Sefanya, di mana Tuhan beliau memimpin gereja kami di Ambengan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus sehingga beliau dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan kami terima dengan penuh sukacita. Firman Tuhan yang membawa kami mengerti, memahami dan mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Kami juga mempersiapkan diri kami Tuhan, mempersembahkan diri kami ini sebagai tanah liat yang baik Tuhan, di mana Tuhan benih-benih firman-Mu akan tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, dan melakukan segala kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan serupa segambar dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah online pagi ini saudara disertai perjamuan kudus. Supaya disediakan roti tawar, kalau tidak ada boleh pakai crackers. Air anggur saudaraku, kalau tidak ada air anggur boleh pakai sirup atau teh. Si Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian setelah kira-kira 4-5 bulan tidak bertemu, tidak berbakti bersama-sama di gereja Ambengan? Tentu kita jawab, luar biasa. Memang saudara-saudaraku, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang berjanji dalam keadaan apapun, sekali-kali Dia tidak akan biarkan kita, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam keadaan tenang, sukacita, penuh damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus bersama kita. Maupun dalam keadaan yang menegangkan, mengkhawatirkan, menakutkan seperti saat-saat ini, kita yakin Tuhan Yesus bersama kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, hampir di seluruh negara di dunia ini dikejutkan oleh pandemi COVID-19 yang kita bisa katakan yang jahat itu ya saudaraku ya. Doa kami saudara, biarlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta alam semesta ini, yang berkuasa dan yang berdaulat atas alam semesta ini, biarlah Dia sendiri yang menghancurkan COVID-19 dan keadaan semua dipulihkan dan kita boleh kembali seperti sedia kala. Luar biasa senangnya saudara ya, puji Tuhan. Saudaraku, bersyukurlah kalau pada pagi hari ini kita kembali dapat memuji, menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua dan renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Seorang remaja putri dilarang orang tuanya tidak boleh bermain di luar karena menghadapi ujian sekolah. Tetapi saudaraku, ketika orang tuanya pergi, anak ini nekat saudara bermain ke rumah temannya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba seekor anjing mencakar kakinya sampai berdarah. Dengan ketakutan dia membersihkan darah itu dan memasang plester supaya darah tidak keluar lagi. Anak itu berusaha menutupi luka itu agar orang tuanya tidak mengetahuinya. Dan luka itu dibiarkan begitu saja dan tidak diberi obat apa-apa. Akibatnya, beberapa hari kemudian tercium bau yang tidak enak dari luka itu. Dan mulai ada nanah, maaf ya saudara, keluar dan mengakibatkan badannya mulai demam
greges saudara ya. Luka yang tidak berusaha disembuhkan itu mempengaruhi seluruh tubuhnya dan sangat mengganggu kesehatannya. Luka pada tubuh seseorang atau luka fisik mempunyai kesamaan dengan luka batin, yaitu kalau tidak cepat, tidak segera disembuhkan, maka semakin lama akan semakin parah. Luka fisik, luka dalam tubuh maupun luka batin sama-sama mempengaruhi hidup kita. Tetapi ada bedanya juga saudaraku. Kalau luka tubuh, luka fisik itu bisa terlihat. Tapi kalau luka batin tidak terlihat. Saudaraku, luka batin adalah keadaan jiwa seseorang yang terluka. Keadaan jiwa yang tidak sehat. Akibatnya mengalami penderitaan, mengalami tekanan dalam hidupnya. Ya saudara, ada beberapa istilah dalam Alkitab yang artinya hampir sama dengan luka batin, yaitu antara lain dalam Amsal 27 ayat 9b. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Istilahnya merobek jiwa. Yesaya 61 ayat 1c. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Istilahnya remuk hati. Mazmur 147 ayat 3. Luka-luka mereka. Istilahnya patah hati. Jadi 3 istilah itu saudara, merobek jiwa, remuk hati, patah hati, menunjukkan batinnya yang luka, bukan tubuhnya, bukan fisiknya yang luka. Dan 3 istilah itu hampir sama dengan luka batin. Contoh dalam Alkitab, seorang tokoh yang mengalami luka batin adalah Yefta, saudaraku. Oleh karena itu tema renungan ini, luka batin Yefta. Siapakah Yefta itu? Yefta adalah salah seorang hakim, penguasa Israel setelah kepemimpinan Yosua berakhir. Setelah Yosua mati, maka Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Dan pada waktu itu jumlahnya ada 13 hakim, saudara ya, yaitu Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, dan Simson. Jadi pertama kali Israel dipimpin hakim Otniel. Setelah Otniel mati, diganti Israel dipimpin hakim Ehud, kemudian Samgar, dan seterusnya. Saudara, ada 4 hal yang akan kita renungkan bersama ya. Yang pertama, luka batin biasanya disebabkan oleh perbuatan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita baca Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Saya minta Ibu Frida yang membacakan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. 6. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu,
Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dijelaskan saudara dalam ayat-ayat itu bahwa Yefta dipandang sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang gagah berani. Tetapi dia adalah anak dari seorang sundal, pelacur saudaraku. Ayah Yefta bernama Gilead. Dari istrinya yang sah, yang resmi, Gilead juga mempunyai anak-anak lelaki. Setelah anak-anak lelakinya dewasa, timbul pikiran jahat saudara. Mereka mengusir Yefta dan berkata, kau tidak akan mendapat warisan apa-apa dari ayah kami, sebab kau anak dari wanita lain. Yefta mengalami penolakan dari saudara-saudara tirinya. Ya, saya katakan saudara tiri karena bapaknya sama saudara Gilead, tapi ibunya yang lain ya. Kalau ibunya Yefta itu seorang pelacur, dan yang lainnya itu anak laki-laki yang lain itu dari istri yang sah. Penerimaan dari saudara-saudaranya yang diharapkan oleh Yefta ternyata tidak menjadi kenyataan. Yefta yang berharap bisa diterima oleh saudara-saudaranya ternyata tidak terjadi. Yefta ditolak oleh saudara-saudaranya yang seharusnya mengasihinya, dan akhirnya Yefta pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Betapa sakit rasa hatinya. Yefta mengalami sakit hati, luka batin oleh perbuatan saudara-saudaranya sendiri. Saudaraku, Yefta tinggal di daerah Tob. Di sana segerombolan penjahat bergabung dengan dia, lalu mereka bersama-sama pergi merampok saudara. Mengapa Yefta pergi bergabung dengan para perampok? Hal ini menunjukkan karena adanya luka dalam batin Yefta akibat penolakan yang ia alami dari keluarganya sendiri. Jelas, luka dalam batin Yefta disebabkan oleh tingkah laku, perbuatan, dan kata-kata orang lain, dalam hal ini saudara-saudara tirinya sendiri. Sungguh jiwanya terluka, hatinya sakit, dia mengalami luka batin yang berat sekali. Saudara-saudaraku, kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain. Ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan, yang kita harapkan, yang kita rindukan tidak terjadi, bahkan sebaliknya yang tidak baik yang kita dapatkan, maka batin kita akan terluka, dan luka itu tidak terlihat. Jelas saudara-saudaraku, luka batin biasanya disebabkan oleh perbuatan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yefta mengalami luka batin yang berat. Kedua saudara, dalam ayat 4-11 tadi dijelaskan bahwa beberapa waktu kemudian Bani Amon menyerang orang Israel. Ketika hal itu terjadi, para tua-tua Israel yang dulu ikut mengusir Yefta
dari keluarganya menjemput Yefta dari tanah Tob dan meminta supaya Yefta menjadi pemimpin orang Israel untuk mengalahkan Bani Amon. Dengan janji Yefta akan menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Menanggapi kata-kata dari tua-tua Gilead itu, berkatalah Yefta, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kita mungkin pernah mengalami hal yang sama dengan Yefta itu. Memang sulit memaafkan dan menolong orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, bahkan sampai mengusir kita. Yefta bisa saja bersikap angkuh dan tidak mau menolong mereka, tetapi ternyata Yefta tidak menutup pintu hatinya, meskipun ternyata dia memiliki hati yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan ia mau melupakan masa lalunya. Dia rela menolong orang-orang yang pernah mengecewakan hidupnya. Saudara-saudaraku, seburuk apapun latar belakang hidup seseorang, Allah sanggup mengubahkan. Mungkin bagi manusia, seorang pembohong tetaplah pembohong, seorang penjahat tetaplah penjahat, tidak akan bisa menjadi orang baik. Namun Allah sanggup mengubah semua itu menjadi baru, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah sanggup mengubah Yefta, anak wanita Sundal. Yefta seorang perampok menjadi pemimpin Israel yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Allah pun sanggup mengubah kita jika kita pernah gagal atau melakukan hal buruk pada masa yang lalu. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan bertobatlah. Maka Allah akan menuntun kita dalam kehidupan yang baru, yang sepenuhnya takut akan Tuhan. Amin, saudara ya. Ayat 11 mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mespa. Luar biasa saudara-saudaraku, teladan yang baik. Marilah kita semua dalam menghadapi masalah, problem, keperluan apapun, mau membawanya kepada Tuhan, mau mengikut sertakan Tuhan seperti yang dilakukan Yefta itu. Maka Tuhan pasti menolong kita. Amin ya saudara, si Tuhan. Yefta mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan semua keperluannya kepada Tuhan. Maka Tuhan memakai Yefta untuk mengalahkan Bani Amon yang menyerang orang Israel itu. Kita baca Hakim-Hakim 11 ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yefta mengalami kemenangan besar dengan mengalahkan Bani Amon itu. Namun saudara-saudaraku, meskipun dipakai Tuhan dengan indah, yaitu dengan mengalahkan Bani Amon, bahkan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29a mengatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saudaraku, kedua hal itu saudara, dipakai Tuhan dengan indah dan dipenuhi roh Tuhan, tidak menyebabkan luka batin itu sembuh dengan sendirinya. Yefta tetap dalam kondisi memiliki luka batin dalam hatinya. Sekarang kita sampai yang ketiga saudara. Kita baca Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 35. Tolong Ibu Frida. Hakim-Hakim 11 ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ke-1, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon,
ia akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Saudaraku, karena Yefta dalam kondisi tetap memiliki luka batin dalam hatinya itu, masih ada sakit hati, benci, dendam, maka akhirnya dia telah mengucapkan nazar, ya, mengucapkan nazar dengan sembrono kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat 30 sampai 31. Siapapun yang pertama kali keluar dari rumah saya untuk menyambut kedatangan saya pada waktu saya kembali dengan selamat setelah mengalahkan Bani Amon, siapapun itu akan saya persembahkan sebagai korban bakaran. Janji nazar yang diucapkan Yefta dengan sembarangan, dengan sembrono itu, yang tidak terkendali, yang tidak terjaga dengan baik, mengakibatkan peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Ya, kalau yang menyambutnya itu seekor binatang peliharaannya, tetapi bagaimana kalau seorang manusia? Raja Daud dalam salah satu doanya mengajak kita juga mohon seperti itu kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita mohon pada Tuhan supaya memberi penjaga pada mulut kita, supaya tidak sembarangan kita berkata-kata, terlebih mengucapkan nazar, janji, sumpah, ya saudaraku. Memang saudara-saudaraku, kita omong apa saja, nazar, janji apa saja, itu hak kita sepenuhnya. Tetapi supaya kata-kata kita, ya, nazar janji kita tidak berakibat fatal, tidak mengakibatkan sesuatu yang mengerikan, maka marilah kita mohon tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Setuju saudara-saudaraku? Amin. Amin. Memang saudara-saudaraku, mengucapkan nazar bukanlah suatu keharusan. Semua atas kehendak hatinya sendiri. Tetapi memenuhi nazar adalah suatu keharusan. Kita baca, Ibu Frida tolong baca Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Pengkhotbah 5 ayat 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. 4. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Saudara-saudaraku, ketika Yefta pulang ke rumahnya dengan kemenangan besar, dengan mengalahkan Bani Amon itu, siapa yang pertama kali menyambutnya? Ternyata saudaraku, tampaklah anaknya perempuan. Anaknya yang tunggal itu keluar menyongsong Yefta dengan memukul rebana serta menari-nari. Alangkah kagetnya Yefta, saudara. Yefta sedih sehingga dikoyakkan bajunya. Saudara-saudaraku, kita yakin bahwa Yefta tahu akan perintah Tuhan dalam ayat-ayat tadi. Tepatilah nazarmu. Dengan mempersembahkan anak satu-satunya itu sebagai korban bakaran.
Sungguh-sungguh mengerikan, saudaraku. Mungkin kita bertanya, mengapa ya Yefta itu kok sampai mengucapkan nasar yang sembarangan, yang sembrono itu? Saudaraku, tadi sudah saya katakan bahwa Yefta tetap dalam kondisi ada luka batin dalam hatinya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai luka batin itu kita simpan. Lupakan, saudaraku, ya, karena bisa berakibat fatal. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita sampai pelajaran yang terakhir, ya saudara, keempat. Saudara-saudaraku, bagaimana kalau kita sendiri juga mengalami sakit hati seperti Yefta itu, sehingga ada luka batin dalam hati kita. Kita dihina, dipermalukan, dilecehkan, diejek, dikhianati, bahkan ditipu oleh seseorang. Terlebih lagi kalau keluarga kita sendiri yang melakukan. Seperti Yefta diusir oleh saudara-saudara tirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, seperti saya katakan di awal renungan ini, bahwa luka yang tidak disembuhkan akan mempengaruhi seluruh tubuh. Seperti anak remaja putri yang dicakar kakinya oleh seekor anjing sampai berdarah. Kalau saja anak itu, saudaraku, tidak menyembunyikan lukanya kepada orang tuanya, maka pasti tidak sampai lukanya berbau busuk dan mengakibatkan badannya demam. Kalau anak itu segera memberitahu orang tuanya, maka pasti orang tuanya menolong dan memberi obatnya. Begitu juga dengan luka batin kita, kalau didiamkan saja dan cenderung ditutup-tutupi, disembunyikan, dan tidak berusaha disembuhkan, maka luka batin itu akan semakin lama semakin parah. Kita akan terus-menerus ingat perbuatan orang itu. Setiap kali ketemu orang itu, kemarahan timbul lagi, jengkel, sakit hati. Akibatnya saudara, kepikiran terus, saudaraku, bisa-bisa menjadi stres, sehingga kesehatan kita bisa terganggu. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada jalan lain, hanya mohon pertolongan pada Tuhan Yesus saja. Maka seperti Yefta yang membawa seluruh perkaranya, persoalannya ke hadapan Tuhan, dan akhirnya Yefta mendapat kemenangan besar. Begitu juga kita dengan pertolongan Tuhan yang memberi kekuatan untuk bisa melupakan orang itu. Lepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah melukai batin kita. Maka terbebaslah kita dari sakit hati, luka batin kita. Uji Tuhan, bukankah itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita anak-anaknya yang sangat dikasihinya? Sebagai ayat terakhir, saudara, Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Puji Tuhan, saudara. Setelah selesai renungan ini saya sampaikan, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah saudara-saudara percaya
bahwa roti yang sudah dipecah-pecahkan dan dimintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita memakannya dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dengan penuh kasih pada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih, saudaraku, kalau pada saat ini kita sekalian kembali boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ya lama sangkaya ramalawala sikala. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam keadaan-keadaan yang cukup menegangkan ini. Kami kembali boleh dikuatkan Bapa, baik melalui kebenaran firman Tuhan maupun melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur, syukur, syukur Tuhan, betapa Engkau Allah kami yang maha baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya lama sangkaya ramalawasi kalawalawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu disertai, yang selalu dilindungi, yang selalu ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu aman dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu Tuhan. Kami aman dalam lindungan kasih Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama Tuhan yang besar, kekal selama-lamanya. Haleluya. Saya minta dengan hormat Bapak Yosef yang berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Untuk perjamuan suci pada pagi hari ini. Haleluya. Oh, darah-Mu yang tercurah, tubuh yang terpecah untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar itu Tuhan. Oh, biarlah Tuhan kami mau hidup kami ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Kami mau introspeksi Tuhan, supaya apa yang selama ini kami lakukan, banyak sekali kesalahan kekeliruan, melalui perjamuan suci ini Tuhan.
Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Amin Tuhan. menata hidup kami untuk kami boleh hidup dengan perubahan untuk hidup yang lebih berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, firman-Mu sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, supaya benar-benar hidup kami ini dipulihkan Tuhan. Oh, hidup kami ini Tuhan benar-benar mau lebih sungguh-sungguh, mau lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, dialah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi perilaku kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Meta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih hari lebih indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu yaitu Ibu Meta berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa saat ini bagi mereka-mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Tolong Tuhan, jamah mereka satu persatu dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Mereka-mereka yang terpapar oleh virus corona ini, Engkau berikan kesembuhan sempurna bagi mereka dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa buat para tenaga medis. Tuhan tolong, yaitu para dokter, suster, perawat, semua yang terlibat dalam penanganan mereka yang terpapar ini Tuhan. Rumah sakit, Tuhan Engkau berkati mereka semua Tuhan. Biar mereka semua melakukan tugasnya masing-masing dengan hati yang gembira dan Engkau juga memberkati keluarga mereka yang di rumahnya masing-masing. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan. Mujizat-Mu pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang anak-anak-Mu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah engkau dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.